MHN, bocah laki-laki umur 10 tahun di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diduga menjadi korban malpraktek saat disunat. Alat vital MHN terpotong saat disunat di Puskesmas Desa Pukkedes, Kertamukti, sehingga ia sempat mengalami kesulitan buang air kecil sekitar 1 bulan lamanya dan harus menggunakan alat bantu, ya, kateter. Disampaikan orang tuanya, ya, Subagio dan Amalia, bahwa kejadian itu bertepatan dengan liburan sekolah pada hari Selasa tanggal 12 bulan 2 2023 yang silam. Mereka memutuskan menyunatkan anaknya secara mandiri. Awalnya kami mengantarkan anak sulung saya yang saat itu berusia 9 tahun Bapak Ibu untuk disunat di Puskesdes. Saat di sana langsung ditangani oleh Pak Zaidan, merupakan kepala Puskesmas, ya, Kertamukti, dan segera diambil tindakan. Ya, ini pengakuan beliau. Ketika ditemui di kediamannya Kamis tanggal 6 Juni 2024 pagi, menurutnya setelah selesai disunat menggunakan alat laser, Mantri Kitan justru menyebut bila kelamin anaknya tersebut terpotong bagian atasnya, hanya tersisa sedikit saja. Mendengar adanya dugaan terjadi malpraktek tersebut, Amalia sontak panik dan meminta agar segera dilakukan tindakan yang terbaik. Taunya setelah sunat, waktu mau dijahit, itu dicari kepalanya bagian atas kelamin, tidak ada. Rupanya terjatuh dan ikut terpotong, ya, atau kepotong bersama kulup penis itu tadi. Waktu itu mantri sempat berusaha untuk menyambung dan menempel kepala penis supaya tidak tertutup lubangnya itu tadi, dan setelahnya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, ini pengakuannya. Masih kata dia, setelah dirujuk dan sampai di rumah sakit di kota Palembang, anaknya itu pun segera dilakukan pengamanan serta dicek, diatur jadwal dokternya. Sampai di sana sekitar jam 9 pagi, jam 9 malam maksud kami, dan untuk jadwal operasi jam 11 siang, ya, besoknya. Total perawatan di rumah sakit selama 11 hari sampai diperbolehkan pulang. Pasca tindakan operasi, pihak rumah sakit, ya, memakaikan kateter, alat bantu kencing di kelamin dari korban selama kurang lebih 1 bulan sampai proses penyembuhan, Bapak Ibu. Setelah dibawa pulang ke rumah, kondisi anak saya sempat kesulitan kencing, langsung supaya lubang penisnya tidak tertutup. Jadi dibantu oleh kateter, ya. Ini pengakuannya. Saat itu anaknya juga tidak dapat beraktivitas. Setelah kateter dilepas, barulah anak saya bisa bermain dan normal kembali. Tidak lagi kesakitan, ya. Tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu. Amalia berujar sejak kejadian itu sampai sekarang rutin melakukan kontrol di rumah sakit Palembang. Sudah sekitar 4 atau 5 kali kontrol ke rumah sakit Palembang. Kami selalu diantar dan ditemani oleh Pak Zaidan, ya. Meskipun sudah terjadi dugaan malpraktek yang dilakukan oknum kepala Puskesmas, namun sejak dahulu sampai sekarang masih banyak warga yang datang untuk menyunatkan anak-anak mereka. Tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu. Amalia berujar, sejak kejadian itu sampai sekarang rutin melakukan kontrol di rumah sakit Palembang. Sudah sekitar 4 atau 5 bulan atau 5 kali kontrol ke rumah sakit Palembang. Kami selalu diantar dan ditemani oleh Pak Zaidan. Meskipun sudah terjadi dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum kepala Puskesmas, namun sejak dahulu sampai sekarang orang-orang di lingkungan sana tidak henti-hentinya masih saja datang untuk menyunatkan anak-anak mereka. Memang kalau warga di sini hendak sunat, selalu tempat Pak Zaidan, ya, baik manual ataupun pakai laser. Kalau kami waktu itu memilih pakai laser karena berharap supaya anak cepat sembuh, ya. Karena setahu kami sunat laser itu bisa sembuh hanya 4 hari dan kebetulan waktu itu cuma bisa cuti kerja 4 hari, ya. Ini pengakuannya. Tidak terasa kejadian terjadi sejak 6 hari lalu.
Di tengah rasa kekecewaan mendalam, Amalia dan Subagio tetap berharap agar nantinya kelamin anaknya bisa dilakukan operasi penyembuhan. Harapannya insya Allah bisa. Kalau kata dokter di usia 16 tahun nanti bisa dilakukan operasi. Tapi kalau bisa secepatnya, dan itu tergantung konsultasi dengan dokter. Ini pengakuannya. Itulah informasi di petang hari ini bersama saya Radio Ranah Minang, RRM Pusat Jakarta, Radio Seputar Datuk Pangulu. Lagi-lagi ya, kita akan ulas informasi ini di 2 sesi ya. Kita ulas, kita bedah informasi di petang hari ini. Ya. Yang pertama kita gunakan bahasa Indonesia agar saudara-saudara kita yang di luar Minang, Ranah Minang bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan melalui siaran langsung di petang hari ini. Ya, lagi-lagi ada malpraktek terhadap proses ya sunat kepada anak-anak kita yang ada di Sumatera Selatan, dan mereka melakukan dengan tidak profesional. Saya kira kalau menurut saya ya tidak profesional, akibatnya alat kelamin anak-anak itu terputus alat kelamin itu, Bapak Ibu. Terus apa yang harus dilakukan ya? Seharusnya pelaku kesehatan atau orang-orang yang bekerja ya sebagai mantri di sana seharusnya bekerja lebih profesional. Ini kan sebetulnya eksiden ya. Tidak ada orang yang ingin celaka pada saat melakukan penyunatan anak-anak mereka, menyunat anak-anak mereka. Tetapi inilah yang terjadi ya. Jika alat kelamin anak ini terputus atau putus, lalu kalau menurut saya apa yang akan terjadi? Apakah anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau menurut saya, ini anak-anak kita kan saat ini anak-anak kan kalau sunat itu pakai laser. Nggak beda kalau kita zaman dulu. Kalau saya dulu sunat itu masih manual ya, masih potong pakai nggak tahu lah pisau tajam gitu. Tapi sekarang kan habis sunat langsung bisa pakai celana. Tetapi anak kehilangan alat vital, dugaan malpraktek. Alat vital ini kan betul-betul luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ininya pentingnya bagi anak-anak kita ya. Kalau terjadi ini sangat disayangkan. Jadi kita harapkan untuk ya pekerja kesehatan terutama mantri dalam hal ini, seharusnya yang menyunat ini kan dokter ya. Setelah dilakukan konsultasi dengan dokter-dokter yang ada di Pelumbang, terus harus melakukan cek terus secara berkala, dan pada akhirnya dokter menyarankan harus secepatnya dilakukan penyambungan penis ya, walaupun nanti semaksimalnya di usia 16 tahun. Nah, jadi lagi-lagi mereka seharusnya harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan ini ya. Celakanya, kegagalan atau eksiden yang terjadi di menyunat anak ini kan berakibat sangat fatal sekali ya. Awal-awalnya kalau laser ini kan sedikit terus bisa putus begitu, ujungnya kan sayang juga. Makasih komentar-komentar yang ada di Angku Fahrus Tan Batua di Padang Angku ya. Kemudian Pak Zulfikar Arafah, selamat bertugas Batua, sehat selalu, terdepan dalam menyampaikan informasi terbaru. Zulfikar Arafah Menjelelo di Pasir Pangarean Riau. Ya, apa kabar Riau, Batam? Ya, saudara kita yang ada di Batam juga, sewaktu kasus Rempang kita sangat banyak tuh dapat netizen dari Riau, Kepulauan Riau, bahkan yang ada di Malaysia, Batam, Dumai, ya Pekanbaru, pokoknya Melayu lah pokoknya ya. Makasih Pak Zul ya. Kemudian alhamdulillah berhasil Pak Zul juga, Zul Kennedy, kok bisa? Ya ini yang terjadi. Ini ya, dugaannya, kita dugaan ini malpraktek yang dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan yang belum profesional, yang orang-orang bekerja di sana, mantri. Ya mereka kan orang biasa yang tidak terlepas dari kesalahan ya, tidak menutup kemungkinan kesalahan-kesalahan itu bisa saja terjadi ya. Angku Farul, ada saja kejadiannya Sungai Guntung hadir mana? Iya, Putra Perdana pada Miril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Padang. Ya, selamat lalu. Amin. Eva juga yang hadir di Padang. Ya, kita masuk ke sesi yang kedua, membahas informasi menggunakan bahasa Minang. Apa kabar rencana tahun ini Bapak Ibu mama kami do bako. Mudah-mudahan selalu sehat hendaknya. Informasi dari Ranah Minang sebetulnya masih
serbu biasa. Informasi duka masih banyak, tapi kita terus berwaspada dan kita agak lawas gitu, agak ngambang sih gitu. Taruh ke selatan Pulau Sumatera ada beberapa kasus yang menurut Ambo perlu kita sampaikan karena anak-anak perlu wajib kita perhatikan supaya tidak menjadi ya korban akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh segelintir orang, oleh oknum tenaga kesehatan ya. Daniel Afrilia ya, hadir menyimak. Pokoknya itulah informasi ya, ampun tak lama sabanta, tetapi yang jelas bisa menyampaikan, menyiarkan informasi secara baik dan jelas agar bisa menjadi manfaat untuk kita bersama, agar lebih waspada, lebih ingat ya, kalau masuk awak dan sana anak kemenakan, kalau ada yang ingin basunek itu menjadi perhatian untuk awak agar kasus nan samo tidak terjadi. Kita ambil hikmah di balik kejadian-kejadian yang kami sampaikan di Radio Ranah Minang pada ini. Banyak hikmahnya, hikmah positif ya, dan elok ada manfaat, dan buruk ada hikmah di balik kejadian dan peristiwa. Sekali lagi mungkin hanya itu. Terima kasih yang sudah memberikan komentar ya, dan alun berkomentar lah ya, kirimlah salam dari suasana awak ya, dauni Bapak Ibu. Banyak suasana awak seluruh tanah air dan Manggale ya, di berbagai bidang profesi. Orang Minang kok sah banyak apa yang tahu nggak. Jadi tak perlu malu-malu dong. Kami hadir untuk itu. Kami siap ya menyalurkan, menyampaikan informasi kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan jelas ya. Kirimkan kritik saran kepada kami melalui WhatsApp, melalui inbox yang ada di fanpage kami Radio Ranah Minang, di nomor WhatsApp juga bisa ya, dan ikuti juga kami melalui channel yang ada di tautan ya, channel X yang satu lagi yang warna merah logonya. Ini tautan ini, link ini akan mengarahkan Bapak Ibu ke ya platform yang lain. 5 kejadian itu. Ini kejadiannya di Sumatera Selatan di Palembang ya. Oki ya. Onde macam kejadiannya, iya macam-macam kejadian sekarang. Jadi terus ikuti Radio Ranah Minang kok, supaya informasi kok bisa didapatkan melalui media sosial. Bisa saudara-saudara awak dan saudara awak mendapatkan informasi melalui media sosial. Bagikanlah. Kok model itu bana. Awak sama awak membagikan banyak saudara awak ya, dan tahu beko. Jadi kalau menyunai anak, apalagi sebentar hari ke libur sekolah mah. Nah, kok menyunai anak ya, lo elok. Baik kama perhatikan anak awak ya. Beko kalau you putih sayang ya, anak awak sampai kadang tidak normalnya tuh. Pak Nazwan nih keke, makasih dari mana kampung ini tinggi dah. Kampung di mana nih keke ya. Sekali lagi kirim salam untuk Uda Joni dan ada di ring 1 Radio Ranah Minang. Ya, beliau angku Putra Perdana, angku ya Fahrul Sultan Batua, Uni Nurjasni, ya kemudian Uni Solfarida, Makati Maju Indo sangat banyak, Uni Sepnyati Ernia, Uni Sophia Koto dan ada di Perumahan PDK Kota Tangerang, kemudian Uni Gadis Caniago dan ada di Pinggiran Danau Singkara, sangat banyak di sana gitu. Uni Erni Elmi yang ada di Negeri Sembilan, Uni Rosna Linda dan ada di Chicago Amerika Serikat ya. Jadi untuk itu terus ikuti kami karena setiap informasi ya, Yona Collection yang ada di Tamrin City Tanah Abang, kemudian yang ada toko Arif Pusakun yang ada di ya Pasar Batu Sangka. Terima kasih sekali lagi ya, ucapan terima kasih mah di penghujung acara di sesi ini Rosnalena. Aduh kasihan kan anak-anaknya ya, kasihan ya anak-anak kok yang selalu menjadi korban akibat dari apa? Akibat dari kelalaian orang tua ya. Salam dari Pasisia Bang, jangan lupa ngopi Bang. Yuk, Pasisia Selatan pokoknya, Pak Masrul Jonandul Cilegon ya, Cilegon Jabodetabek, pokoknya dari Padang ya, dari Solo sampai di dulu perjumpaan kita hari Kamagari mau kasih sekali lagi di mana kejadiannya di sana. Kejadiannya di Oki, Sumatera Selatan. Tadi Palembang kebetulan Radio Ranah Minang menyampaikan informasi dari Sumatera Selatan bukan. Pak Zakirman Jamba, udah makasih, udah sukses untuk kita bersama. Tahun ini Bapak Ibu memang kami doa bakau pisang, Pak Besan, putih-putih bungsu orang muda cedia pandai nenek mama anak gitu manakan.
Orang Semando, Mudo Kandung, adalah majulah Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 dan 2 Jakarta. Jalan Minangkabau, kita menangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.